Penguasa jodoh manusia, Dewi Katyayani. Dewi Katyayani, penguasa jodoh manusia. Dalam beberapa literatur Weda, kita akan menemukan banyak sekali dewa dan dewi yang berpasangan menurut nifit mereka masing-masing. Dalam sastra Weda ini disebut sebagai Swarupa Sakti, dan manusia juga memiliki hal yang sama, jadi dengan singkatnya bahwa setiap yang dilahirkan ke dunia pasti kelak akan menemukan pasangannya sendiri. Atau laki-laki akan berdampingan dengan wanita. Dalam beberapa kitab Purana, dewa yang mengatur pertemuan manusia ini dan itu yang sangat berkaitan dengan asmara adalah Dewa Kandarpa atau Sang Hyang Semara Rati. Namun dalam beberapa kitab Sruti dan kitab Nibanda yang lainnya, ada sosok dewi yang menjadi pengatur, kapan wanita itu menemukan suaminya, kapan wanita itu berjumpa dengan pujaan hatinya, atau kapankah wanita itu bertemu dengan pasangan hidupnya. Nama beliau adalah Dewi Katyayani. Di Bali nama beliau sangatlah asing dan hampir sebagian besar umat Hindu Bali jarang memuja beliau sebagai Dewi Jodoh. Pasalnya fungsi beliau sendiri sudah digantikan oleh Batara Semara untuk masalah asmara manusia. Namun dalam kitab Weda perlu kita ketahui bahwa jika seorang gadis yang umurnya dipandang sudah cukup layak untuk menikah, namun tidak satupun laki-laki yang datang menghampirinya, maka wanita itu dibenarkan untuk memohon kepada Batari Katyayani untuk mendapatkan suami. Ada banyak versi mengenai cerita munculnya Dewi Katyayani. Ada sumber yang menyebutkan bahwa beliau adalah putri dari Maharesi Kata, oleh sebab itu beliau diberi nama Dewi Katyayani. Ada juga yang menyebutkan beliau adalah bagian dari ekspansi penuh atau bagian dari bentuk paripurna Mahadurga yang lebih dikenal orang dengan nama Mahisasura Mardini. Jika kita merujuk pada definisi ini, maka beliau tidak lain tidak bukan adalah bagian lain dari Mahadurga, yang merupakan sakti Batara Siwa yang tentu saja merupakan dewata penguasa cinta dan asmara. Setiap literatur Hindu mengagungkan Batara Siwa sebagai dewatanya asmara, cinta dan bahkan dalam beberapa fase Batara Siwa dan Batari Parwati diidentikan dengan hubungan kasih sayang. Jika Dewi Katyayani merupakan bagian penuh dari bentuk paripurna Mahadurga, maka kita akan menemukan seluruh atribut dan lambang kebesaran Mahadurga juga menyertai atribut Sang Dewi Katyayani. Inilah fakta yang sejati, bahwa di setiap kuil yang dibangun untuk memuja Dewi Katyayani, maka atribut Mahadurga juga disertakan secara utuh, namun meskipun demikian, tampilan wajah beliau sedikit lembut dan ayu. Layaknya Dewi Cinta yang menebarkan pesonanya kepada siapapun juga. Di India sendiri, terdapat sebuah tradisi yang disebut dengan Katyayani Vrata, atau sebuah ajang di mana anak-anak gadis yang masih belum memiliki pasangan hidup berdoa dan berpuasa untuk menyenangkan hati Dewi Katyayani dan berharap akan menemukan laki-laki yang mereka cintai untuk menjadi suami mereka. Mereka mempersembahkan bunga, dupa dan buah dan tidak jarang juga bagi ibu-ibu atau wanita yang sudah memiliki suami. Mereka melakukan puasa untuk keselamatan serta berdoa agar suami mereka panjang umur. Di Bali tradisi semacam ini tampaknya sudah mulai hilang. Jika dahulu Dewi Katyayani lebih identik dengan sebuah kesetiaan istri pada suaminya, dan kini tampaknya kesetiaan itu harus dipupuk lagi, sebab banyak sekali kasus perselingkuhan yang terjadi belakangan ini. Dalam kitab Ramayana, sewaktu Maharaja Janaka, seorang raja yang memerintah di negara Waideha tengah mengadakan sayembara untuk mendapatkan mantu, maka pujian Dewi Katyayani terdengar sangat agung. Banyak raja dan pangeran datang untuk mendapatkan Dewi Sita, putri Janaka. Namun dengan satu syarat, bahwa mereka harus mampu mengangkat busur Dewa Siwa dan membentangkan talinya. Sebelum sayembara berlangsung, Dewi Sita datang ke kuil Dewi Katyayani dan berdoa ke hadapan Mahadewi berharap menemukan jodoh yang beliau idamkan, yakni Rama. Dewi Sita mencuci kaki sang ibu Dewi dengan air matanya dan beliau pun berkenan untuk memberikan Rama sebagai suami. Keesokan harinya ketika sayembara berlangsung, semua yang hadir tampak seperti tidak berdaya, sebab tidak satupun di antara mereka yang mampu mengangkat busur Dewa Siwa apalagi membentangkan dawai panahnya. Akhirnya tampillah Rama dengan enteng beliau mengangkat busur itu persis seperti anak kecil memungut jamur di tanah. Sorak gembira terdengarlah dan Rama bersatu dengan Sita. Gadis-gadis lain mengikuti jejak Sita, bahkan Dewi Drupadi sendiri berdoa kepada Dewi Katyayani untuk mendapatkan suami yang bijaksana, kuat, tampan, berwibawa dan penurut. Akhirnya Pandawa 5 datang sebagai jawaban doa Drupadi. Dewi Rukmini juga melakukan hal yang sama. Dan ini tampaknya ditiru oleh banyak gadis di dunia untuk mendapatkan suami mereka. Tradisi ini berkembang hingga ke mancanegara, namun dengan nama yang berbeda. Tampaknya sekarang beliau lebih dikenal dengan Dewi Fortuna, dan alangkah bijaksananya jika kita sendiri mengembangkan ini di tanah Bali.
Untuk itu, bagi semeton yang belum memiliki pacar, jodoh, atau tidak berani merayu gadis atau karena nekoh, ngalih, maka jangan patah semangat. Bangkitlah dan imbangi dengan doa kepada Sang Hyang Katyayani. Niscaya apapun yang kita lakukan akan berhasil baik.